Bingung nentuin buku apa yang mau dibaca berikutnya? Rekomendasi buku favorit dari teman pembaca ini mungkin akan bantu kamu untuk ngambil keputusan. Penasaran apa aja judulnya? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Setelah minta rekomendasi buku favorit dari para teman pembaca di bulan Agustus, lewat IG story beberapa waktu yang lalu, gue sudah mengkurasi dan memilih 5 judul yang kalau cek di Goodreads, blurbnya tuh menarik. Jadi langsung aja kita masuk ke judul yang pertama ya, yaitu ini dia, 3 Days of Happiness yang ditulis oleh Sugaru Miyaki, yang adalah buku favorit dari akun Instagram 7th_dice. Ini bercerita tentang tokoh utamanya, Kusunoki, yang sepertinya sedang berada dalam titik terendah dalam hidupnya dan hampir menyerah. Di saat seperti itu, dia menemukan sebuah toko yang bisa membeli sisa hidup. Menarik ya, di sana dia bertemu dengan Miyagi yang adalah seorang pengawas dan bertugas untuk mengawasi sisa hidupnya. Lantas bagaimana kelanjutan sisa hidupnya Kusunoki dan apakah pertemuannya dengan Miyagi itu akan merubah hidupnya? Kalau dengar blurb yang kayak gitu sepertinya buku ini akan mengandung sedikit unsur magical realism ya. Sementara di Goodreads, buku ini tuh masuk dalam kategori light novel dengan rating 4,40 dari sekitar 1.800-an rating. Judul yang kedua adalah ini dia, I Must Betray You, yang ditulis oleh Ruta Sepetys, yang adalah buku favorit dari akun Instagram Nazril_84. Ini adalah novel dengan genre historical fiction yang bersetting di Romania tahun 1989. Tokoh utamanya, Christian Florescu, itu punya cita-cita untuk jadi penulis. Tapi alih-alih jadi penulis, dia malah diperas oleh polisi rahasia dan diminta untuk jadi informan. Tujuan Christian tuh cuma satu, yaitu untuk membongkar topeng busuk rezim pemerintah dan memberitakan ke seluruh dunia apa yang sebenarnya terjadi di Romania. Menarik ya, judul ini tuh di Goodreads dapat rating 4,44 dari 27.500 rating. Jadi sepertinya emang banyak yang suka ya sama judul satu ini. Apakah kamu tertarik untuk membacanya? Berikutnya adalah ini dia, Anxious People, yang ditulis oleh Frederick Beckman, yang mana ini adalah buku favorit dari akun Instagram ZRHM Aida. Bercerita tentang 1 orang perampok dan 8 orang sandera yang berasal dari latar belakang pekerjaan dan masa lalu yang beda-beda. Terjebak dalam satu tempat, mereka satu sama lain sepertinya akan saling menceritakan, mengungkapkan kehidupan serta masa lalunya masing-masing. Dan dari situ menyadari bahwa sebenarnya mereka tuh punya satu kesamaan, termasuk si perampok juga. Buku ini tuh dapat rating 4,20 dari sekitar 460 ribuan rating. Dan Frederick Beckman ini masuk dalam jajaran New York Times bestselling author lewat bukunya yang berjudul A Man Called Uva. Dan kalau cek di Goodreads, buku-bukunya dia tuh selalu dapat rating yang lumayan tinggi, minimal 3,9 atau 4 ke atas. Jadi judul yang satu ini pun sepertinya nggak akan mengecewakan ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu sendiri udah pernah baca judul yang mana dari Frederick Beckman? Bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Berikutnya ada ini dia, Love from A to Z, yang ditulis oleh SK Ali, yang adalah buku favorit dari akun Instagram Zahra Mia Yudia. Ini adalah novel romance untuk remaja alias young adults, yang mana itu ceritanya tentang pertemuan antara Adam, seorang pemuda yang tenang dan juga terampil, dengan Zainib, perempuan yang bersemangat dan tidak bisa tinggal diam kalau melihat ada ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Keduanya bertemu dan terpesona dengan daya tarik masing-masing, akan tetapi ternyata masih ada satu perbedaan yang tidak bisa mereka jembatani. Buku ini tuh dapat rating 4,16 dari sekitar 15.300-an rating. Dan kalau baca review dari teman-teman di Goodreads ya, gue menemukan ada satu kesamaan, yaitu bahwa novel ini nggak cuma berkisah tentang cinta antara tokoh utamanya aja, tapi juga cinta terhadap keluarga dan juga terhadap teman. Terus ada satu kesamaan juga yang gue temukan dari beberapa review di Goodreads, yaitu bahwa buku ini memberikan penggambaran tentang hidup di negara yang mana kaum muslim itu jadi minoritas. Berikutnya ada Blood on the Tracks dan nunafan.com Her Private Life, yang adalah buku favorit dari akun Instagram Stefani Putria. Untuk yang Blood on the Tracks, ini adalah manga dengan genre psychological thriller, yang mana mangakanya adalah Shuzo Oshimi. Gambar covernya ini menggambarkan isinya, yaitu tentang seorang ibu yang sangat mencintai anak laki-lakinya, Seiichi. Tapi di balik gambaran keluarga yang dari luar tampak bahagia dan normal, ada kengerian tersembunyi di dalamnya. Gue sih udah ngebayangin ini ceritanya bakal dibawa kemana, soalnya kalau genre psychological thriller
thriller yang ditulis oleh orang Jepang tuh biasanya emang sakit jiwa. Dan kalau baca review dari orang-orang, gue kebayangnya manga ini tuh akan ngasih aftertaste yang sama kayak tulisan-tulisannya Minato Kanai Sensei. Jadi ada rasa nggak nyaman, nggak enak gitu setelah menutup ceritanya. Jadi ya ini adalah salah satu wishlist gue dari lama sih emang. Satu lagi adalah buku berjudul Nunafan.com Her Private Life yang ditulis oleh Kim Sung Yeon. Ini tuh berkisah tentang Jo Ara yang adalah seorang koki dan pemilik restoran goa yang berkelas. Dia adalah wanita berusia 30 tahun yang dari luar tampak anggun, tapi sebenarnya di dalam dia punya rahasia, yaitu dia ngefans berat sama salah satu anggota idol bernama Jun, yang mana adalah anggota dari kelompok idol Shooting Stars. Singkat kata, Jo Ara merekrut Heon yang adalah kakaknya Jun untuk kerja di restorannya dia. Jadi siapa tahu gitu dengan merekrut Heon, dia bisa ketemu sama Jun secara langsung. Tapi Heon yang nggak tahu kalau bosnya ini ngefans berat sama adiknya, suatu hari melihat tulisan yang ada di layar komputer bosnya yang bertuliskan bahwa Jo Ara ini adalah admin dari sebuah situs Nunafan.com yang adalah situs penggemar Shooting Stars. Kalau baca dari blurbnya, sepertinya ini adalah sebuah kisah roman khas drama Korea gitu ya. Sementara buat gue pribadi, kenapa tertarik pengen baca judul ini adalah karena profesi si tokoh utamanya itu yang adalah koki dan juga pemilik restoran. Jadi ya buat kamu yang juga emang doyan ngikutin drama Korea, mungkin akan cocok dengan cerita Nunafan.com satu ini. Di antara judul-judul tadi, mana yang udah pernah kamu baca? Apakah menurut kamu judul tersebut layak untuk dijadikan buku favorit? Bisa tulis opininya di kolom komentar di bawah ya. Atau kalau belum ada yang dibaca satupun, mana kira-kira judul yang paling menarik perhatianmu? Bisa juga tulis di kolom komen di bawah. Sementara untuk video rekomendasi dari teman pembaca bulan Juli, kamu bisa nonton videonya di sini. Dan jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini ya. See ya!